Ini ya. Kemudian ada lagi yang sempat melipir. Wah, ini di jalur kanan, saya harus melipir. Di jalur sebelahnya. Kalau perlu lewat rumput-rumput misalnya. Oke, masih selamat. Banting setir. Yang tadinya mungkin jualan barang-barang yang fashion mungkin, kemudian orang nggak perlu fashion lagi, ganti jualan masker. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu yang terjadi sekarang. Ibaratnya kita ini, kata orang nih, menghadapi badai yang sama. Namanya badai COVID-19. Cuman masalahnya kita ini ada di kapal yang mana nih? Kapal kita itu yang gede, kemudian stabil, mungkin sekelas Princess Cruise mungkin, yang sangat nyaman, jadi kapal untuk berwisata, ataukah jangan-jangan kita itu ada di kapal namanya Getek Lloyd. Nah, kalau Getek Lloyd kan ngeri juga gitu kan. Sudah hancur lebur, kita mau tidak mau berarti harus survive dengan kondisi saat ini, harus segera menyesuaikan. Harus segera kita sesuaikan, tapi jangan lupa bagaimana dengan pajakan. Nah, karena pajak ini nggak bisa ditinggal, kemana-mana ngikut aja gitu kan. Kita beli barang, ada pajaknya, kita mau sikat gigi ada pajaknya, semua ada pajaknya gitu kan. Sehingga itu yang harus kita perhatikan. Oke, kemudian apa yang dilakukan pemerintah dulu? Ya, apakah pemerintah berdiam diri? No. Pemerintah sudah menggelontorkan 677,2 triliun. Semua ya, kebijakan fiskal dan sebagainya ini semua digelontorkan. Penggelontoran itu baik mulai dari penanganan COVID sendiri maupun kebijakan fiskal. Dari sisi fiskal dianggarkan 120,6 triliun. Nah, melalui mana? Pada pajak masa pandemi ya, ada PMK 2803/2020 tentang pembebasan pajak barang dan jasa COVID-19. Kemudian yang kedua, ada PMK 34, PMK 03 tahun 2020 tentang fasilitas kepabeanan dan atau cukai serta perpajakan. Jadi, yang dua di atas itu merupakan kebijakan terkait dengan COVID sendiri secara langsung. Jadi untuk menangani, termasuk misalnya suppliernya, hand sanitizer mungkin, APD mungkin, masker mungkin, segala peralatan nakes, kemudian jasa, impor, dan sebagainya ini difasilitasi dengan PMK 28 dan 34. Ini yang khusus untuk mensupport penanganan COVID-19. Nah, apalagi support pajak untuk penanganan COVID-19 yaitu kaitannya lebih ke masyarakat atau pembayar pajak yang terdampak. Yaitu diwujudkan dengan PMK 23.03 tahun 2020 dan disempurnakan lagi, diperluas lagi, diperlebar lagi dengan PMK 4403 2020. Dan sebelumnya sudah didahului dengan Perpu nomor 1, antara lain ada penurunan tarif PPh Badan dan Go Public, kemudian ada pemajakan atas perdagangan melalui sistem elektronik. Fasilitasnya apa? PMK 28, mulai dari PPN impor tidak dipungut, PPN dalam negeri ditanggung pemerintah, pemanfaatan jasa luar negeri ditanggung pemerintah. Kemudian PPh-nya, PPh 22 import dibebaskan, 21 di atas jasa dibebaskan. PPh pasal 22 dalam negeri dibebaskan, PPh pasal 23 jasa dibebaskan. Siapa penerima insentifnya? Badan instansi pemerintah, rumah sakit, pihak lain. Ini semua disupport oleh pemerintah supaya tidak terjadi kegaduhan, ambruk. Nah, ini harus kita support. Mulai dari apa? Obat-obatan, vaksin, alat laboratorium, alat pendeteksi, pelindung diri, kemudian peralatan perawatan pasien atau peralatan pendukung lainnya yang dinyatakan untuk keperluan penanganan COVID-19. Jasanya pun juga misalnya harus tiba-tiba membangun rumah sakit.
jasa konstruksinya, konsultasi, jasa teknik, jasa manajemen mungkin, jasa persewaan, jasa pendukung lainnya yang dinyatakan untuk keperluan penanganan COVID-19. Kemudian fasilitas kepabeanan dan cukai, impornya semua difasilitasi. Ya, mulai pembebasan biaya masuk, kemudian tidak dipungut PPN dan PPNBM, dibebaskan dari pungutan PPh pasal 22. Semua barang-barang hand sanitizer semua, test kit, reagen dan sebagainya. Intinya pemerintah memang peduli, pemerintah bukan berarti mengambil alih semua, tetapi istilahnya, kalau saya boleh meminjam istilahnya Bu Sri Mulyani, ini memberikan bantalan. Jadi kalau bantalan itu mengambil sebagian ya, tidak menggantikan, mensubstitusi, oke, semua saya tanggung, tidak, tapi memberikan bantalan. Nah, kemudian kaitannya dengan perluasan insentif pajak antisipasi dampak ekonomi pandemi COVID-19, ini diberikan di masa pajak April dan September. Jadi bulan-bulan ini kita sedang menikmati bagi yang masuk klasifikasinya. Bentuk insentifnya apa? Antara lain PPh pasal 21 ditanggung pemerintah, yaitu karyawan yang ber-NPWP dan penghasilan bruto bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari 200 juta. Siapa penerimanya? Di PMK 23 awalnya sektor manufaktur dengan 440 KLU dan wajib pajak KITE. Tetapi diperluas lagi dengan PMK 44. Jadi sekarang kita konsennya yang paling kanan ya. Yang paling kanan yaitu PMK 44 itu yang berlaku sekarang. Diperluas menjadi 1062 klasifikasi usaha, kemudian WP KITE dan WP kawasan berikat. Nah, kalau perlu nanti setelah webinar kali ini mungkin silahkan mengusulkan topik apa sebenarnya yang paling diminati, yang diharapkan. Kalau perlu saya nanti akan bisa menjelaskan tentang kawasan berikat. Ini apa sih kawasan berikat? Bagaimana sih caranya apply kawasan berikat mungkin? Nah, silahkan aja. Karena mungkin yang menarik bagi saya belum tentu menarik bagi teman-teman. Silahkan nanti sampaikan. Kemudian juga ada PPh final UMKM ditanggung pemerintah. Tadinya ini belum ada. Belum diberikan insentif. Kita sempat meeting dari IWAPI, kita meeting dengan Menteri Koperasi, kemudian UMKM, Menteri Perdagangan, dan sebagainya. Akhirnya bersyukur difasilitasi oleh pemerintah, yaitu WP yang memiliki peredaran bruto tertentu dan dikenai PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2018, ini diberikan insentif ya, ditanggung pemerintah mulai bulan April sampai dengan September 2020. Semoga new normal yang akan berlaku bulan depan ini yang tadinya terpuruk segera bangkit gitu ya, segera bangkit, segera pulih sehingga tidak sampai September sudah pulih kembali. Mudah-mudahan kita semua segera bangkit. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian ada juga pembebasan PPh pasal 22 import. Yang tadinya 102 KLU diperluas menjadi 431 KLU, ditambah juga dengan wajib pajak di kawasan berikat. Pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30%, ini juga diperluas menjadi 846 klasifikasi usaha, wajib pajak KITE, kemudian wajib pajak kawasan berikat. Ada juga pengembalian pendahuluan PPN sebagai PKP berisiko rendah bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak 5 miliar. Ini dibantu karena memang cash flow-nya banyak yang terganggu. Dengan harapan pengembalian pendahuluan ini akan membantu cash flow dan sudah diperluas ke sektor 431 KLU, ditambah juga wajib pajak kawasan berikat. Ini antara lain yang diberikan kepada dunia usaha. Tetapi sebelum itu, sebenarnya pemerintah sudah meluncurkan yang PP1, ini sudah untungnya PPh Badan sudah turun, 22% yang berlaku tahun 2020 dan 2021, dan nanti 2002 akan diturunkan lagi menjadi 20% dari awalnya 25%. Kita syukuri
Kita tidak perlu komplain kepada Tuhan, komplain kepada DJP, komplain kepada diri sendiri. Kita fokus bagaimana kita makin kreatif, kita fokus bersyukur saat ini masih diberi kesehatan, kita masih bisa makan istilahnya, dan kita harus fokus bagaimana mengantisipasi pandemi ini dengan sebaik-baiknya sehingga akan segera ada tindakan yang meringankan dampak terhadap masing-masing. Kemudian untuk yang go public, dengan persyaratan tertentu diberikan fasilitas 3% lebih rendah, menjadi 19% di tahun 2020 dan tahun 2021, dan mulai tahun 2002 ini menjadi 17%. Nah, sebenarnya kita hot topic sebelum ada pandemi ini sebenarnya tentang fasilitas pemerintah dengan adanya Omnibus Law. Kita sudah mulai edukasi sana-sini, sudah mulai mengenalkan nanti bagaimana banyak keringanan, mulai bunga 2% menjadi 1%. Siapa yang menyangka tiba-tiba ada pandemi. Nah, mudah-mudahan nanti juga Omnibus Law bisa segera dilakukan. Dari sisi perpajakan menurut saya sangat membantu wajib pajak. Kalau masalah Ciptaker itu sih beda ya, tapi dari segi pajak menurut saya cukup membantu kepada wajib pajak dengan mungkin dendanya, kemudian boleh mengkreditkan PPN walaupun belum PKP dengan DIM dan sebagainya. Sebenarnya itu sangat membantu ininya. Nah, di samping itu, karena saya yakin penerimaan ini sangat terpengaruh dengan adanya COVID-19, mulai dari kebijakan-kebijakan relaksasi, fasilitas ini pasti akan berpengaruh terhadap pemasukan kepada DJP. DJP juga sudah ancang-ancang melakukan pemajakan atas perdagangan melalui sistem elektronik. Jangan kaget kalau misalnya nanti bulan Juli tiba-tiba yang biasa nonton Netflix gitu ya, karena dengar-dengar nih teman-teman yang tadinya nggak pernah nonton drakor ini menjadi edik gitu ya. Tapi saya sendiri belum berani nih nonton drakor, saya takut baper gitu ya. Jadi saya selama pandemi belum pernah nonton drakor melalui Netflix gitu, belum pernah. Bisa saja nanti yang langganan Netflix tiba-tiba ada tambahan 10% karena ada PPN ya. Nah, berupa apa? PPN impor barang tidak berwujud maupun jasa. Dengan caranya bagaimana? Menunjuk SPLN, pedagang luar negeri, penyedia jasa, platform untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN. Kemudian kalau misalnya kalau nggak bisa gimana? Saya kan ini dari Amerika, saya kan dari China misalnya. Boleh menunjuk perwakilan di Indonesia untuk memungut, menyetor, dan melapor. Ketentuan lebih lanjutnya akan diatur dengan PMK. Nggak tahu nih, dengar-dengar kemarin Pak D. Trump katanya lagi marah-marah nih, mau investigasi. Apa-apaan ini Indonesia mengungut pajak dari perusahaan saya dari Amerika gitu. Nggak tahu apakah nanti benar-benar tanggal 1 Juli akan dipungut atau maju mundur cantik, kita tunggu ya. Makanya webinar ini sebagai ajang untuk selalu update aturan, jangan sampai ketinggalan saya kira ya. Kemudian dilalui dari mana significant economic expression ya, tadinya mungkin menganggap oh ini nggak ada BUT ya. Akan ada namanya significant economic present ya sebagai BUT yang akan dikenai PPh, itu wacana memang belum diatur. Kemudian bila tidak dapat dikenai PPh maka dikenai pajak transaksi elektronik, ini konsepnya. Kemudian penjualan di Indonesia omset konsolidasi nanti akan dirumuskan, tapi yang jelas aturan ini belum ada, baru akan diatur. Kita tunggu lagi karena terus terang kadang saya sehari itu kemarin untuk tunda sidang itu pernah dalam 1 hari itu pengadilan pajak mengeluarkan 3 surat. Jadi udah kayak minum obat nih kayaknya. Jadi kalau pajak itu kita nggak boleh meleng sedikit pun. Mungkin setelah acara webinar selesai bisa saja nanti tiba-tiba akan ada muncul lagi aturan yang baru. Makanya teman-teman sekalian jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai kita nggak ngikutin tiba-tiba kaget. Loh, sudah ganti toh misalnya ininya ya. Nah, menambah objek pajak baru, nggak tahu nanti jangan-jangan misalnya oh mau ada pajak warisan, who knows.
Silakan nanti diusulkan apa sih pajak barunya gitu, supaya yang dikenain nggak saya aja, yang lain dong dikenain, diusulin misalnya. Silakan misalnya ya. Yang jelas pajak baru di antara lain yang berurutan saya jelaskan. Menambah subjek, menambah objek, menambah subjek, meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Tadinya misalnya ada insentif, fasilitas PPh pasal 21 DTP, yang syaratnya itu harus ber-NPWP. Wah, tiba-tiba aku pengen dapat fasilitas deh. Kalau gitu saya ber-NPWP. Ini berarti merupakan kepatuhan sukarela ininya ya. Kemudian pengawasan dan penegakan hukum. Jangan lupa ya, di samping teman-teman semua menginginkan fasilitas, menginginkan apa ya, menikmati istilahnya, menikmati tadi, tetapi ingat itu juga akan diawasi. Dan kalau perlu ditegakkan hukumnya. Jadi kadang kita itu nggak boleh concern ke salah satu sisi, tapi ternyata yang satu ketinggalan. Waduh, lupa, urusan pajak nggak kita pikir. Begitu ada pengawasan, ada penegakan hukum, baru kalang kabut. Kemudian DJP juga pasti akan memperbaiki tata kelola dan administrasi. Jadi jangan menganggap DJP itu seperti dulu, oh nggak mungkin DJP tahu, mana mungkin kalau misalnya DJP itu tahu kalau saya itu punya tabungan di bank 1 triliun misalnya, tahu loh. Nah, dari mana? Cortex System. Nah, DJP sudah mulai membangun Cortex System ini dalam bidding dan berlangsung, yaitu merupakan sistem teknologi informasi yang menyediakan dukungan terpadu bagi pelaksanaan tugas DJP melalui otomatisasi proses bisnis, mulai dari proses pendaftaran wajib pajak, pemrosesan surat pemberitahuan dan dokumen perpajakan lainnya, pembayaran, dukungan pemeriksaan, penagihan, dan sebagainya. Jadi nanti kalau mau bayar pajak, itu mungkin akan semudah memesan makanan di Gojek misalnya, itu akan benar-benar akan berlaku. Kemudian big data, kemarin sudah ada tax amnesty, ada banyak data yang terkumpul baik dari dalam negeri maupun luar negeri, sudah ada namanya pertukaran informasi baik dengan dalam negeri dan luar negeri. Nah, big data ini akan dikelola secara sistem oleh DJP karena saking banyaknya. Gak mungkin AR itu mampu mungkin melototin satu-satu gitu ya, atau mungkin melototin, mending saya pelototin mungkin daftar hartanya Bu Seti gitu yang saya kenal, atau itu ada public figure, coba deh saya intip. Tidak seperti itu, tapi ini akan menggunakan sistem di mana big data ini akan mampu melacak 30.000 dugaan pengemplang pajak dalam waktu 1 minggu. Ada juga namanya Soneta. Nah, kalau teman-teman dengar Soneta, jangan salah fokus dengan Bang Haji Rhoma Irama gitu ya. Ya, mungkin bolehlah kita ingat dengan lagunya, sungguh mati aku jadi penasaran, misalnya. Oke-oke aja. Tetapi Soneta di sini adalah yang bisa menganalisis penyandingan data baik untuk pajak penghasilan maupun PPN. Nah, apapun yang kita lakukan, kita itu sebaiknya memang tiada dusta di antara kita. Karena sebenarnya new normal itu kita setelah saya pikir-pikir iya ya, orang-orang itu kadang berani mengeluarkan biaya lebih untuk istilahnya, maaf ya, jangan ada yang tersinggung, kalau saya ngomong itu pencitraan. Misalnya nongkrong di kafe gitu ya, jadi nggak mikir harga kopi itu mahal banget gitu ya, yang penting selfie ya, nanti difoto gitu ya, nongkrong di situ, kemudian di-upload di Facebook gitu ya. Mungkin kita menjalankan bisnis MLM gitu ya, supaya untuk pencitraan nih, supaya downline-nya ini terpercaya gitu ya. Kalau perlu tiap hari statusnya itu dipajang di sosmed. Nah, di foto gini. Alhamdulillah
hari ini bonus saya 1 triliun misalnya gitu. Wah, bisa saja kan mungkin sebagai teman Facebook gitu, saya langsung wow keren gitu, 1 triliun gitu kan. Padahal mungkin saja sebenarnya itu enggak sebenarnya. Hati-hati, begitu update status dapat bonus 1 triliun di sosmed, bisa-bisa nanti AR dari KPP langsung melihat, catat kalau perlu. Wah, jangan lupa ya, ada bonus 1 triliun misalnya. Atau tiap hari kita foto, rumahnya ada 5 misalnya, wah rumahnya 5, atau kurang deh 5, 10 gitu ya. Dicatat nih sama AR, kebetulan AR-nya berteman di Facebook, atau AR-nya mungkin lagi rajin nih karena work from home gitu ya, ngeliat-ngeliat gitu ya. Oke, lihat, wah rumahnya 10, daftar hartanya dicek, sama enggak? Wah, kok enggak ada rumah? Hartanya cuma sepeda motor misalnya. Wah, hati-hati. Itu bisa dilihat dari Soneta. Kemudian Bapak Ibu sudah mulai familiar dengan yang hurufnya E di depan. E-faktur, E-SPT, E-bukpot, E-SKD. Nah, pokoknya yang bunyi E ini terus terang ini juga akan sangat membantu pekerjaan konsultan yang tadinya dulu membuat laporan itu bahkan pakai mesin ketik misalnya ya. Pakai mesin ketik, bolak-balik nanti di step gitu ya. Ini lama banget gitu ya membuat SPT aja, ini semua sudah pakai E tadi ya. Membuat faktur pajak udah enak banget gitu ya, nggak mungkin nomornya kelewat atau double, ininya udah enak banget ininya. Itu yang terjadi. Kemudian apalagi? Dulu kita mungkin nggak tahu kalau perusahaan ini sebenarnya satu grup, kalau perusahaannya nggak ngaku gitu kan. Tetapi dengan adanya kewajiban perusahaan harus membuat transfer pricing documentation, berupa master file, local file, bahkan CBCR, country by country report. Country by country report itu bisa memotret seluruh anak perusahaan di seluruh dunia. Ada berapa perusahaan, omsetnya sekian triliun, semua akan bisa kita lihat. Karena benar-benar keterbukaan informasi ini akan gampang sebenarnya, data kita itu diketahui dan semuanya nyambung. Ada lagi namanya Akasia. Akasia bukan pohon akasia ini. Aplikasi usulan buka rahasia bank. OJK juga punya namanya Akrab. Nah, gunanya untuk apa? Mempercepat proses pemberian izin atas surat permintaan dari Kementerian Keuangan yang tadinya berbulan-bulan hanya menjadi 2 minggu. Mungkin akan dipercepat lagi, saya yakin ya. Kemudian ada data ILAP, yaitu data dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya. Biasanya teman-teman DJP atau konsultan itu kita sangat familiar dengan namanya data ILAP. Ininya ya. Nah, ada lagi program pre-populated tax return. Nanti lama-lama itu data itu akan tersedia. Misalnya gini, kita dipotong pihak lain. Tanpa kita tahu, nanti DJP itu akan datanya akan ngumpul di folder kita. Dan ini sebenarnya sudah bisa. Bapak Ibu kalau yang bekerja di satu perusahaan, kemudian kita masuk menggunakan e-filing, akan ditanya mau pakai bukti potong enggak? Gitu. Begitu kita menyetujui, langsung ambil bukti potong. Nah, ini yang disebut pre-populated tax return. Ya. Kemudian aplikasi profil wajib pajak berbasis web. Ininya. Jadi jangan kaget, kita harus tahu apa yang dilakukan oleh DJP, bahkan 69 instansi pemerintah ini sudah nyambung. Banyak kisah-kisah yang kadang lucu juga sih, tapi benar-benar terjadi. Misalnya begini, sekarang kalau kita punya perusahaan sudah harus online menggunakan OSS. Pengen keren, buat perusahaan 10 misalnya, persiapan untuk tender gitu ya. Untuk Kabupaten Sidoarjo 3 perusahaan mungkin. Untuk Surabaya 3, untuk Jakarta 3 misalnya. Semua disiapin 3-3. Kalau perlu bukan buat perusahaan 10 masing-masing daerah, wah bisa-bisa
100 perusahaan misalnya. Kemudian dibuat modalnya 10 miliar semua. Wah, tinggal kalikan aja 100 perusahaan kali 10 miliar. Tidak menyadari bahwa ternyata membuat perusahaan itu hanya sekedar perusahaan di atas akte. Duitnya kagak ada. Di profil harta pun juga tidak ditulis, tapi di OSS kelihatan misalnya, kenapa Zeti punya 100 perusahaan, modalnya masing-masing 10 miliar. Kalau sampai terjadi seperti ini, berarti DJP akan menganggap saya ini punya harta, punya saham kepada 100 perusahaan, masing-masing perusahaan 10 miliar. Kalau ini tidak saya laporkan, berarti saya selama ini dianggap menyembunyikan harta saya. Punya perusahaan banyak, punya duit banyak, kenapa enggak dilaporkan? Jadi kita mesti hati-hati. Bahkan saya lihat nih Bapak Ibu dosen, nah mulai daftar dosen yang sudah sertifikasi itu ada Bapak Ibu datanya, sudah nyambung ya, sudah nyambung semua. Kemudian data audit dari auditor nyambung juga, dengan bea cukai nyambung juga ininya ya, itu semua sudah nyambung. OSS ini sudah terintegrasi dengan DJP dan bea cukai, bahkan kemarin pun kita sebagai konsultan itu salah persepsi juga gitu kan. Ada memang kemarin banyak kendala yang dialami oleh klien, antara lain karena work from home, jadi memang ada kendala pada waktu kita misalnya vouching bukti potong. Bukti potong ada yang kita harus vouching, kita kesulitan karena datanya tidak ada, tanggal-tanggalnya tidak ada, sehingga kita kesulitan untuk mengumpulkan berapa sih sebenarnya kredit pajak yang benar-benar bisa dikreditkan di tahun ini. Karena bisa saja, walaupun mungkin bukti potongnya sudah kita dapatkan, bisa saja bukti potongnya di tahun berikutnya misalnya. Kemudian juga ada karena ada relaksasi dari Kemenkeu bahwa untuk audit itu bisa direlaksasi sampai dengan Juni, sehingga banyak wajib pajak yang laporan auditnya belum selesai. Karena laporan audit belum selesai, akhirnya kita kesulitan juga menuangkan di SPT tahunan. Nah, akhirnya kemarin kita memilih antara mengikuti relaksasi, karena sebenarnya ada relaksasi dari DJP, boleh untuk lampirannya disusulkan akhir Juni ini, jadi ini masih kita punya waktu, yang kemarin masih belum lengkap atau pembetulan, boleh juga menggunakan SPT-Y. Nah, saya pikir oke deh kita putuskan, ada yang memilih Y, ada yang relaksasi. Nah, ternyata yang Y begitu tanggal 1, tanggal 30 kita submit karena Y ini belum online, tanggal besoknya, tanggal 1, itu klien telepon semua. Kenapa? Ternyata importnya diblokir oleh bea cukai. Kenapa? Karena dianggap belum memenuhi syarat, yaitu antara lain belum melaporkan SPT tahunan. Nah, itu sebagai pelajaran supaya tahun depan kita sudah tahu bahwa SPT ini sangat penting, menjadi sangat penting, harus dilaporkan tepat waktu. Kalau memang belum selesai ya tetap harus melaporkan nanti pembetulan. Oke, itu antara lain yang harus kita perhatikan. Lanjut. Tentang wajib pajak orang pribadi, karena ini saya lihat nih teman-teman nggak semua jadi perusahaan, ada dosen, ada orang pribadi, mungkin jualan online gitu ya, kemudian ada dari konsultan, dari DJP, semua ada deh kayaknya kalau saya lihat profilnya ini. Ya, bagaimana tentang OP? Atau justru mungkin saat ini kita nggak nyadarin gitu. Yang penting udah tak laporin deh. Yang lain-lain nggak tahu gitu kan. Nah, sering saya dapat pertanyaan, Bu, saya ini mesti lapor yang apa sih? Formnya yang apa sih sebenarnya? Itu masih banyak juga yang belum paham. Nah, supaya kita itu tidak salah form apa yang mau dilaporkan, kalau Robert Kiyosaki kemarin terkenal dengan cash flow kuadran, di pajak sendiri sebenarnya kita juga mengenal namanya cash flow kuadran. Nah, kita harus bisa mengidentifikasi penghasilan kita itu dari mana.
Apakah sebagai pegawai, employee ya? Kalau pegawai ya gampang. Apa yang harus kita lakukan? Bukti potong, kita minta, kita laporkan, selesai. Atau kita sebagai self-employee, pekerja lepas, sebagai konsultan, sebagai lawyer, sebagai dokter mungkin, berarti itu kuadran S. Atau kuadran B, business owner. Apakah yang disebut business owner itu harus misalnya pengusaha terkenal? Enggak, kita jualan online. Itu business owner loh. Jualan online, jualan masker, hand sanitizer mungkin, mau jualan masakan. Ini business owner, ini pemilik usaha gitu kan. Atau kuadran I, investor. Kita punya PT, menanamkan saham. Kita misalnya beli saham di perusahaan go public, apa aja. Nah, apa mungkin nggak kalau misalnya kita punya keempat-empatnya? Mungkin. Contoh, seorang dokter, ya, sebagai direktur rumah sakit. Nah, kalau direktur berarti sebagai employee, pekerja. Pekerja apa? Direktur. Direktur apa? Direktur rumah sakit. Bukan direktur ya, ini direktur beneran gitu ya. Kemudian di samping sebagai direktur juga praktek di 3 rumah sakit. Berarti sebagai pekerja lepas ya, pekerja bebas, self employee. Berarti sudah 2 kuadran. Terus punya klinik. Punya klinik sebagai pemilik klinik, misalnya klinik praktek bersama atau rumah sakit. Berarti ini sudah sebagai business owner juga. Ininya ya, business owner. Kemudian juga sebagai pemegang saham, kliniknya berbentuk PT. Ada saham, kemudian ada deposito, kemudian invest ke pasar modal dan sebagainya. Kemudian juga membentuk persekutuan perdata misalnya. Nah, ini berarti komplit nih. Kuadrannya komplit. Nah, sekarang kita pengen tahu, kalau begitu saya mesti formnya yang apa nih? Oke, kita mulai. Penghasilan per tahun kurang dari 60 juta, tetapi sebagai pegawai. Pakai 1770 SS, sangat sederhana. Nah, kalau yang di atas 60 juta, pakai 1770 SS. Tetapi, perhatikan yang tengah, pegawai yang punya penghasilan lain, atau 2 pemberi kerja, misalnya, ini sudah nggak boleh pakai 1770 S lagi. Sorry, ini kayaknya salah nih slide-nya. Tolong Ika dicatat ya, moderator. Itu yang 60, itu harusnya SS, yang lebih dari 60 juta itu S. Ya. Kemudian yang pegawai dengan lebih dari 2 pemberi kerja, tolong nanti slide akan dibagikan, akan kita koreksi dulu. Itu baru 1770. Kemudian non pegawai juga 1770 ininya ya. Oke. Kemudian apa yang harus diperhatikan? Jadi ini tuh pengantar, kita mesti aware apa yang harus kita perhatikan. Kalau kaitannya dengan SPT orang pribadi, yang saya selalu wanti-wanti adalah bagaimana profil harta Anda. Profil harta, sekali lagi, profil harta. Jangan kebalik, pada waktu update di sosial media, wah, dilebih-lebihkan. Yaitu tadi, dapat bonus cuma 1 juta, ngomongnya 1 miliar. Ini kebalik. Sementara di daftar harta SPT malah nggak ditulis. Nah, ini kebalik. Kalau kita memang katakanlah, oke, saya sebagai pegawai kok Bu, penghasilan saya 1 miliar. Ya oke, 1 miliar. Ini duitnya dipakai apa dalam 1 tahun? Oke, 1 miliar kemarin saya beli mobil. Kemudian uang muka rumah mungkin ada tabungan, misalnya beli emas mungkin ditulis, harus ditulis, dimasukkan di profil harta. Ada deposito mungkin, ada mobil,
ada rumah dan sebagainya, ditulis semua. Kemudian tahun depannya lagi bagaimana? Ditambah lagi. Tabungannya bertambah ya berarti harus ditambah. Karena profil ini sebenarnya wajah dari Bapak Ibu semua di hadapan kantor pajak. Ya, walaupun kita ini kaya raya, misalnya ya, kaya raya, tetapi kalau profil ini kosong, jangan khawatir, Bapak Ibu akan dianggap fakir miskin. Ya, kalau fakir miskin apa akibatnya? Begitu beli mobil, begitu kredit rumah atau beli rumah atau apa aja, melakukan transaksi yang signifikan, Bapak Ibu akan dikirimi surat cinta oleh KPP, karena KPP itu sangat cinta banget sama Bapak Ibu, sangat perhatian gitu kan. Jadi akan dikirimi surat cinta. Makanya harus tiada dusta di antara kita. Kalau punya duit ya ngomonglah punya duit. Ini rahasia kok, yang tahu cuman DJP dan kita, nggak mungkin kemudian disebarkan ke sosmed, nggak mungkin ininya ya. Jadi ini sangat penting, profil harus diperhatikan. Nanti pasti ada yang bingung, lah saya terlanjur nggak saya tulis gimana dong? Ya silahkan pembetulan, ya silahkan pembetulan. Oke, sekarang kita masuk PPh Badan. Apa yang harus diperhatikan? Lampirannya. Nah, sudah ada kewajiban utang dan modal. Perbandingannya dibatasi 4:1. Kalau punya utang swasta luar negeri juga wajib lapor. Kemudian ikhtisar dokumen induk bagi yang sudah wajib transfer pricing documentation. Ada dokumen lokal, ada laporan per negara bagi wajib yang sudah wajib ya. Bahkan mungkin saya lagi punya ide, webinar setelah ini kita akan membahas tentang transfer pricing documentation. Silahkan teman-teman yang penasaran apa sih transfer pricing documentation, mungkin kalau bagi teman-teman DJP atau bagi teman-teman konsultan sih sudah paham lah. Mungkin itu sudah ketinggalan zaman, tapi mungkin ada teman-teman yang masih penasaran apa sebenarnya isinya transfer pricing documentation. Atau masih penasaran, saya ini wajib buat TP-Doc apa enggak sih? Nah, nanti akan kita bahas di webinar selanjutnya. Kemudian ada kewajiban notifikasi, kewajiban CBCR, laporan per negara. Wajib apa enggak? Kalau enggak wajib juga harus ngomong. Jadi kita kalau dengan DJP itu apapun itu ngomong. Ngomongnya melalui apa? Melalui dokumen dengan laporan-laporan tersebut. Laporan ini sebenarnya sebagai ajang komunikasi dengan DJP. Daftar nominatif. Jangan lupa untuk dilampirkan. Jangan sampai nanti pas diperiksa ternyata daftar nominatif tidak ada, bisa saja mungkin biayanya akan dikoreksi kalau misalnya memberikan entertain mungkin, pemberian cuma-cuma dan sebagainya. Surat kuasa, kalau perlu surat kuasa harus dilampirkan, ditulis, wordingnya harus benar, ngapain aja gitu. Misalnya menandatangani SPT, tulis yang benar, menandatangani SPT. Kemudian, fasilitas yang didapatkan beserta laporan realisasinya. Jangan minta fasilitas, apply, setelah itu lupa. Tinggal tidur, udah. Yang penting saya sudah dapat fasilitas. Lupa kalau ada kewajiban lainnya, yaitu laporan realisasi. Ingat ya, ada yang realisasinya tiap bulan, ada yang 3 bulan. Yang tiap bulan tanggal 20, jangan lupa dilaporkan. Oke, selanjutnya, apalagi yang harus diperhatikan? Kalau ada pemeriksaan nih, biasanya teman-teman begitu ada pemeriksaan, panik. Wah, mimpi buruk. Aduh, kenapa sih ada pemeriksaan gitu. Padahal kemungkinan memang ada, bukan berarti tidak pernah diperiksa. Supaya kita tidak panik, supaya kita tidak takut, ayolah bersiap. Siapnya gimana? Lakukan pembukuan, pencatatan dengan tertib, itu saja. Lakukan sesuai dengan apa yang terjadi, tiada dusta di antara kita. Ya. Oke,
Surat edaran DJP SE 15/2018. Saya nggak ngerti apakah kebijakan pemeriksaan tahun ini masih juga menjadi pertimbangan SE 14 PJ 2018, tapi saya pikir ini masih relevan juga. Dan mungkin kayaknya juga yang kira-kira perusahaan-perusahaan yang tidak terlalu terpengaruh, kayaknya juga akan diperiksa mungkin, karena harapannya DJP diperiksa, kalau ada temuan ya harapannya bisa bayar dong. Kalau nggak bisa bayar gimana nanti? Udah capek-capek nggak bisa bayar gimana, kan repot ininya. Nah, indikator ketidakpatuhan wajib pajak kira-kira siapa sih yang mau diperiksa? Antara lain tidak patuh bayar dan lapor SPT. Oke. Kemudian, belum pernah diperiksa dengan ruang lingkup all taxes selama 3 tahun terakhir. Jadi, yang merasa belum pernah diperiksa mestinya siap-siap. Sudah siap-siap. Kemudian, ada indikasi ketidakpatuhan tinggi. Selisih rata-rata industri lebih dari 20% atau benchmarking. Benchmarking itu sebenarnya profit rata-rata. Misalnya gini, kalau jual beras itu berapa sih untungnya? Misalnya. Jual beras itu kira-kira mungkin nggak untungnya 50% misalnya. Saya yakin ibu-ibu yang di sini pasti tahu deh. Nggak mungkin kalau jualan beras itu untungnya 50%. Karena ibu-ibu itu biasanya pelit, medit, meleki. Beli beras selisih Rp25 aja, biasanya pindah. Wah, di sana mahal gitu kan. Kayaknya ada Mbak Ana nih jualan beras, saya biasanya kulaan. Kemudian tidak sesuai antara profil SPT dengan profil sesungguhnya, mulai dari skala usahanya, hartanya, gaya hidupnya, itu termasuk update sosmednya kok kayaknya mewah banget gitu ya, tapi kok SPT-nya miskin gitu, penghasilannya cuma 60 juta gitu, tapi kok tiap bulan keluar negeri, misalnya jalan-jalan keluar negeri, kemudian ngafe, wah rumahnya 10 misalnya, kok kayaknya nggak mungkin deh pendapatan segitu bisa beli rumah 10 misalnya. Nah, ini hati-hati. Juga termasuk profil pinjaman. Ada nih kejadian, SPT-nya cuma dilaporkan 200 juta setahun. Ternyata punya pinjaman 5 miliar. Angsurannya lebih dari 50 juta. Dicek daftar hartanya tidak ada. Nah, pasti dipertanyakan. DJP pasti sangat perhatian dan menanyakan dari mana uang 50 juta dibuat ngangsur. Karena angsurannya saja sudah 600 juta. Makanya hati-hati ya. Kemudian, bagi wajib pajak yang memiliki transaksi afiliasi yang tarif pajaknya lebih rendah dari Indonesia, ini dikategorikan sebagai tax haven country. Misalnya, perusahaan induknya berada di Singapura, di British Virgin Island, di Cayman Island mungkin. Nah, ini termasuk tax haven country. Kemudian, memiliki transaksi afiliasi dalam negeri lebih dari 50% dari total transaksi misalnya. Memiliki transaksi afiliasi dalam negeri yang memiliki kompensasi kerugian. Karena kalau perusahaan grup bisa saja yang satu rugi, yang satu untungnya gede. Nah, supaya pajaknya hemat, gimana kalau untungnya kita shifting, kita geser ke anaknya yang masih rugi, sehingga bayar pajaknya hemat misalnya. Itu yang dikhawatirkan. Kemudian siapa lagi? Bagi yang menerbitkan faktur pajak kepada pembeli dengan NPWP 000, lebih dari 25% dari total faktur dalam satu masa pajak. Jadi kalau misalnya banyak pembeli yang tidak mau mencantumkan NPWP-nya, terpaksa menggunakan NPWP 00 ini, indikator yang akan diperiksa. Kenapa diperiksa? Apakah kita itu dicurigai menyembunyikan transaksi? Tidak. DJP mau ngintip siapa sih pembelinya. Ngintipnya dari mana? Misalnya, dari transaksi bank. Bisa saja NPWP-nya 0000, tapi ternyata transaksinya dari ZETI misalnya. Wah,
Ketahuan deh, ternyata Bu Seti itu belanja ke perusahaan itu 5 miliar, padahal ternyata saya nggak lapor misalnya. Kemudian terdapat hasil analisis informasi, data, laporan, dan pengaduan atau IDLP dan Center for Tax Analysis. Nah, ini antara lain indikasi-indikasi siapa wajib pajak yang akan diperiksa. Walaupun nanti biasanya juga akan ditambah dengan indikasi-indikasi yang lain. Kemudian dengan adanya pandemi, ada relaksasi kaitannya dengan waktu penyelesaian pemeriksaan, yaitu bagi pemeriksaan yang jatuh temponya tanggal 29 September sampai dengan 29 Mei. Karena mungkin keterbatasan, harus work from home, misalnya ada kesulitan, misalnya memberikan dokumen-dokumen pendukung, boleh ditambah 4 bulan bagi yang belum SPHP. Bagi yang sudah SPHP, sudah ada tanggapan tertulis dan setuju, ya sebaiknya tidak diberikan tambahan waktu. Bagi yang sudah SPHP dan WP masih menyanggah, boleh juga ditambahkan. Bagi yang sudah SPHP belum menanggapi, boleh juga ditambah dengan 2 bulan pembahasan. Jadi ini untuk mengakomodir supaya antara wajib pajak dan pemeriksa ini sama-sama nyaman. Jadi jangan sampai kita ngomel, ya gimana kita lagi work from home, pemeriksanya minta ini, minta itu, padahal saya nggak ke kantor, keterlaluan. Wah, nanti Bang Haji lagi-lagi dibawa terlalu, misalnya ininya ya. Nah, itu yang diakomodir di SE 22 PJ 2020. Tetapi ini tidak berlaku bagi yang lebih bayar. Kalau lebih bayar karena terkendala dengan aturan harus dikeluarkan 12 bulan. Nah, mengenai jangka waktu pemeriksaan, saya wanti-wanti nih sama teman-teman. Nah, kebetulan hari ini ada dari DJP, ada dari konsultan, ada yang dari umum ya. Perhatikan pada waktu diperiksa. Nah, yang paling saya ingin garis bawahi adalah tentang waktu. Waktu ini. Waktu pada saat kita menerima SPHP, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Nah, begitu kita menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, kita dibatasi dengan waktu menyampaikan tanggapan tertulis. Yang pertama adalah 7 hari kerja. Ya, ingat 7 hari kerja. Begitu kita menerima SPHP, tolong dihitung kapan saya terakhir harus menyampaikan tanggapan tertulis. Oke ya. Setelah dihitung kira-kira, oh kayaknya selesai kok, oke. Kalau tidak selesai bagaimana? Waduh, ternyata ini temuannya pemeriksa banyak banget. Saya harus ngecek dokumen pendukungnya, kayaknya agak susah nih dicari. Kalau memang kemungkinan nanti susah, berarti tolong melakukan perpanjangan penyampaian tanggapan tertulis. Ditambah lagi 3 hari, berarti 10 hari kerja. 10 hari kerja ya, 10 hari kerja supaya kita punya cukup waktu. Oke. 10 hari kerja kita siapkan. Tetapi jangan lupa menyampaikan permohonan perpanjangan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau dengan pihak DJP itu kita memang sedikit-sedikit harus tertulis. Jangan tertulis kok sedikit-sedikit gitu ya. Sedikit-sedikit harus tertulis biar ada bukti. Jangan misalnya pemeriksa udah tak WA kok Bu, nggak ada saluran WA. Kalaupun misalnya itu sebagai pemberitahuan awal sih boleh aja. Tetapi kita harus punya bukti bahwa kita minta perpanjangan secara tertulis. Nah, setelah kita menyampaikan perpanjangan tertulis, itu yang 3 harinya itu agak kurang ke bawah ya. 3 harinya itu akan dilakukan undangan pembahasan akhir. Ingat teman-teman, Anda sekalian ini punya hak untuk diundang. Jadi bukan tamu tidak diundang, Anda punya hak untuk diundang. Kalau tidak diundang, itu artinya pemeriksa menyalahi aturan, prosedurnya salah. Diundang untuk melakukan pembahasan akhir. Nah,
Masalah Anda sudah diundang, tapi ternyata tidak mau datang, monggo saja, itu pilihan. Tetapi Anda harus menerima undangan. Nah, apakah undangan itu pasti nyampe? Yang penting secara aturan sudah memenuhi syarat. Undangan harus dikirim secara langsung, melalui fax. Nah, hati-hati perusahaan yang tidak punya fax, karena aturannya ini belum dirubah. Aturannya masih boleh menggunakan fax. Padahal hari gini jarang loh perusahaan yang punya fax sekarang. Ya enggak? Udah enggak tahu, aduh fax itu apa itu, gitu. Udah enggak musim kayaknya. Tetapi kebetulan aturan ini belum dirubah. Masih menggunakan fax. Nah, undangannya bisa disampaikan melalui fax. Ininya. Kemudian, misalnya ada yang komplain, Bu Seti, saya ini kayaknya ya pemeriksa itu melanggar prosedur. Melanggarnya kenapa? Saya tidak menerima undangan. Kok bisa? Sudah ditelusuri? Enggak, benar Bu Seti, enggak ada. Ternyata setelah ditelusuri, WP-nya pindah alamat. Nah, kalau pindah alamat ini bukan kesalahan dari DJP. Ini kesalahan wajib pajak. Jangan nyalain DJP. Oke, itu yang terpenting. Undangan harus dikirim. Kemudian, setelah undangan dikirim, isinya apa? Pembahasan akhir. Melakukan pembahasan akhir. Boleh milih, boleh datang, boleh tidak. Tapi tolong pembahasan itu yang tanggapan tadi harus dikirim. Ya, dikirim. Bisa langsung, bisa juga melalui fax. Kalau nggak punya fax, boleh pinjam ke tempat saya ya. Atau sekarang sudah ada dari Android, kayaknya ada program bagaimana nge-fax melalui Android. Tolong dipelajari ya. Ininya ya, silakan. Boleh nggak misalnya tanggapan itu dikirim melalui email? Kebetulan aturannya belum mengatur, tetapi tetap biasanya kita backup kirim melalui email ke pemeriksa langsung. Nanti jangan sampai pada waktu ada sengketa dipermasalahkan. BP tidak melakukan tanggapan melalui fax atau langsung mungkin, atau kirim pos. Nah, kita harus setiap aturan kita harus dengan jeli membaca. Yang diperkenankan apa? Kalau yang diperkenankan itu, ya itulah lakukan sesuai dengan aturan yang tertulis. Kalaupun kita misalnya melakukan tambahan, boleh. Itu hanya sebagai supporting. Nah, itu yang terpenting. Karena saya pernah closing, wajib pajak itu sudah melakukan pemberian tanggapan melalui email, tapi untungnya karena waktu itu kesulitan fax karena kantor pajak juga tutup, kita di hari itu juga kita mengirim melalui pos. Kebetulan pada waktu pembahasan akhir, tanggapan yang melalui pos belum datang, atau mungkin belum diterima pemeriksa. Pemeriksa sempat menyangkal, kita nggak menerima kok. Pada waktu ditanya, loh kan kita sudah mengirim melalui email. Iya, tapi kan di aturan nggak ada namanya pembahasan melalui email. Nah, kalau ini daripada bersengketa, sebaiknya apa yang sesuai aturan itu harus yang kita lakukan. Oke. Kemudian, pada waktu closing, mau closing nih tadinya pembahasan akhir, ternyata tidak ada titik temu. Tidak ada titik temu, jangan sampai, wah kita merasa terdolimi nih, nggak imbang nih. Ibaratnya berantem, main tinju, ini nggak berimbang. Oke, saya minta penengah satu lagi. Gimana nih caranya? Ada, yaitu prosedurnya meminta pembahasan dengan tim QA atau Quality Assurance. Waktunya berapa? 3 hari. Ya, 3 hari. Dari kita ketemu pemeriksa yang pembahasan itu ya, itu sudah dihitung hari pertama ya. 3 hari, kirimkan, setelah itu baru dibahas di tim QA. Tim QA setelah selesai nanti akan memberikan putusan, ya bisa menerima, bisa menolak gitu kan. Bisa kadang pro dengan pemeriksa, bisa juga pro dengan kita gitu. Tetapi biasanya QA itu dibatasi kaitannya dengan sengketa-sengketa hukum. Tidak mungkin tim QA misalnya sengketanya angka-angka akuntansi, itu biasanya ditolak. Ditolak dalam artian tidak dilihat, tidak dipertimbangkan karena akan takes time ya, memerlukan waktu yang lebih lama. Misalnya contohnya kalau kaitannya dengan hukum, misalnya pemeriksa menganggap ini objek 21. Sementara kita menganggap ini objek 23. Kaitannya dengan outsourcing misalnya. Pemeriksa ngotot, enggak ini 21.
Kita mengatakan, oh enggak, ini 23. Nah, berarti ini ada sengketa hukum. Kalau sengketa hukum, ini ranahnya QA, tim QA. Nah, kemudian setelah dari QA nanti ada berita acaranya. Dari berita acara dikembalikan lagi untuk penandatanganan berita acara dengan pemeriksa. Jadinya biasanya kalau untuk mempersingkat waktu, saya janjian, Pak, tanda tangan berita acaranya di sini aja deh, di Kanwil. Karena kalau QA itu ke Kanwil. Sementara kalau pembahasan itu di KPP. Kalau mau cepat, minta aja, Pak, tanda tangan sini aja deh. Ngeprintnya di sini, gitu, sehingga kita nggak bolak-balik, misalnya. Kemudian untuk apa lagi QA itu? QA itu jangan bilang-bilang ya. Jangan rame-rame kalau ada yang dari DJP, misalnya waktunya sudah mepet gitu ya, jatuh temponya sudah mepet, kurang 2 hari gitu ya, kurang 2 hari kok pemeriksa baru mengundang pembahasan, sudah jatuh tempo, ini restitusi misalnya. Harusnya surat itu terbit tanggal 29 April karena wajib pajak melaporkan tanggal 30 April. Harusnya tahun depan, berarti kalau restitusi tanggal 29 April surat ketetapan pajak harus sudah dikeluarkan. Kemudian kok pembahasan akhir baru diundang tanggal 27 misalnya. Nah, sudah 27 temuannya sadis lagi, misalnya, wah gila temuannya sadis nih, kurang 2 hari lagi, udah kalau kurang 2 hari tenang aja gitu kan. Nanti kalau ada deadlock dengan pemeriksa, walaupun ini kaitannya bukan dengan aturan hukum, gunakan hak kita minta penengah ke tim QA. Kapan tim QA-nya? Jangan besoknya, 3 hari. Kalau 3 hari nanti berarti lewat. Maaf ya Pak Danis ya, supaya Pak Danis nggak terlewat ya. Nah gitu caranya tim QA untuk apa misalnya. Begitu lewat, nanti akan slide berikutnya akan saya jelaskan gunanya untuk apa. Kenapa lewat ininya? Oke, saya pikir itu. Saya lanjut. Perhatikan saat pemeriksaan. Penyampaian data dengan tanda terima lengkap. Perhatikan jangka waktu penyerahan, data yang tidak diberikan karena ada pasal, data yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan tidak akan dipertimbangkan saat keberatan dan banding. Hati-hati. Jangan menyerahkan dokumen itu misalnya gini, 1 dos dokumen pajak tahun 2018. Ini kira-kira jelas nggak? Bukan nggak jelas lagi, tapi blas ya, blas tidak jelas sama sekali. Kita harus di tanda terima harus dengan detail menyebutkan misalnya SPT dokumen laporan SPT masa PPH pasal 21 bulan Januari sampai dengan Desember. Keterangan 12 ordner misalnya. SPT masa PPN Januari sampai dengan Desember itu harus kita tulis. Bahkan kalau perlu bisa juga kita backup dengan email. Emailnya jangan dihapus. Tanggalnya, jamnya semua ada di situ. Ininya ya, kita harus jelas kapan penyerahannya. Kemudian siapkan arus uang, arus barangnya, karena banyak sekali ada sengketa tentang PPN. Karena lawan transaksi misalnya tidak lapor. Orang lawan transaksi nggak lapor kok kita yang didenda, gitu kan? Pasti nggak terima kan? Ya nggak, pasti nggak terima, marah-marah. Saya mana tahu dia itu bayar atau enggak, Pak. Yang penting kan dari saya sudah bayar, gitu kan. Oke, ini bisa kita menangkan di proses banding. Tetapi kita harus bisa membuktikan arus uang dan arus barangnya. Dokumen harus valid, perjanjian harus lengkap. Kalau nggak ada perjanjian, ya tolong dilengkapin. Bosnya kasih tahu, bos, ini ada utang piutang nih, kehubungan istimewa. Ada perjanjiannya enggak? Enggak lah, masa sama saudara sendiri pakai begitu? Nah, namanya perusahaan nggak boleh mau saudara sendiri lah, mau kawan sendiri, ya harus ada perjanjiannya. Dan sesuai pada umumnya, harus arm's length, istilah Tipidok. Kemudian perhatikan benefit test, kalau ini kaitannya dengan perusahaan grup. Benefit test itu apa sebenarnya? Suatu tes yang menunjukkan bahwa benar-benar jasa ini dibutuhkan
kemudian digunakan, kemudian ada yang transfernya, istilahnya itu bagaimana sih cara mentransfer jasanya, ini harus jelas. Saya ada pengalaman misalnya, banding, gara-gara jasa marketing dari Indo itu dikoreksi. Sudah itu, transaksinya 48 sengketa, bayangin. Apa enggak sakit hati? Ini 4 tahun. Selama 4 tahun. Gara-gara biaya marketing yang dikenakan oleh perusahaan Indo itu dianggap tidak lolos benefit test. Emangnya benar Indonya itu melakukan marketing? Jangan-jangan cuma numpang keren gitu ya, pengen dapat 2% biaya marketing. Jangan-jangan ini hanya shifting keuntungan. Nah, baper kan kita, sakit nggak kalau dituduh begitu, ya nggak? Padahal benar-benar ini jasa ini dilakukan. Saya sampaikan ke majelis, yang dijual ini bukan perusahaan monopoli. Misalnya kalau penjualnya itu PLN, ya nggak? Dengar-dengar ini di sosmed lagi heboh nih. PLN katanya tagihannya naik 100%. Nah, yang tadinya 300.000 sampai 1 juta. Yang tadinya 500 jadi 1 juta juga gitu. Dan sudah komplain katanya, ya soalnya itu work from home. Tapi tahu nggak benar apa nggak, who knows, kita nggak tahu ya. Kalau suppliernya itu PLN, nggak pakai promosi. Oh tadi mau ngeprint itu jurnal. Mau dianiaya, mau dizolimi, kita nggak mungkin pindah ke lain hati. Ya nggak, kecuali ada PLN 1, PLN 2, PLN 3, PLN 4 gitu ya. Nah, kalau kita jualan yang ini bukan perusahaan harus di-maintain. Customer harus di-maintain, supplier harus di-maintain. Nah, wajar dong kalau ada marketing fee. Siapa yang maintain? Misalnya perusahaan grup yang networknya banyak, yang punya divisi marketing dan sebagainya. Nah, itu yang harus dilakukan. Jangan dikasih, udah di meter kan? Kemudian transfer pricing dokumen. Mic-nya Bu Zeti kok dimatikan? Mic-nya Bu Zeti tolong di-unmute. Di kiri bawah itu Bu, ada yang Sorry, terima kasih. Sudah dengar ya suaranya? Udah Bu, tadi kehilangan suara saya. Oh, sorry. Sampai mana tadi Pak yang pas kehilangan suara? Barusan ya? Baru saja Bu. Oke, baru saja. Jadi kalau ada kewajiban transfer pricing, kita harus menghitung namanya TP risk atau transfer pricing risiko. Risikonya seberapa sih? Kalau risikonya mungkin tidak banyak, ya nggak perlu bikin TP doc. Tapi kalau risikonya besar, ya tolong dibuat. Karena dengan membuat transfer pricing itu, kadang tuh kita nggak nyadarin kalau nggak buat TP doc tuh sebenarnya kelemahan kita itu di mana sih? Boroknya perusahaan itu ada di mana sih? Ketidaktertibannya itu di mana? Nanti pada waktu membuat transfer pricing baru ketahuan. Ditanyakan misalnya dokumen perjanjian tidak ada, ditanya misalnya prosedur diskon bagaimana tidak ada, ditanya ini. Nah, ini yang baru aware pada saat membuat transfer pricing dokumen. Jadi kalau kita itu sudah membuat transfer pricing dokumen, istilahnya kalau kita itu mau perang, itu kita sudah siap istilahnya. Tuh. Kemudian apalagi yang harus diperhatikan? Jangka waktu pemeriksaan tadi harus dilihat. Kalau 1 tahun sudah mau lewat apa enggak, misalnya pemeriksa kapan, ngasih SPHP, kita perlu enggak mengajukan QA dan sebagainya. Kemudian strategi menanggapi SPHP. Ingat, pada waktu kita menanggapi SPHP ini
akan kita bawa sampai dengan keberatan dan banding, dan kita harus konsisten, dokumen harus valid, ini yang penting. Jadi jangan asal-asalan pada waktu menanggapi SPHP. Kemudian, hindari koreksi yang mengakibatkan mirroring. Nah, mirror itu apa Bapak Ibu? Mirror itu cermin ya. Cermin, artinya begini, jangan sampai kita itu mengakomodir suatu koreksi yang mengakibatkan koreksi tahun berikutnya. Kayak tadi contohnya, koreksi biaya pemeriksaan. Karena tiap tahun ada biaya pemeriksaan, akhirnya di mirroring. Pemeriksaan selama 4 tahun, 4 tahunnya semua dikoreksi. Karena memang kadang ada, ya win-win solution lah Pak, tolong koreksi ini saya terima, yang ini ditolak misalnya. Nah, ini tolong diperhatikan jangan sampai kita mengakomodir transaksi-transaksi yang sifatnya mirroring. Karena kalau mirroring, ada kemungkinan tahun depan akan dikoreksi dengan kasus yang sama. Pasti pemeriksa akan membaca dari hasil pemeriksaan tahun kemarin, kemudian akan dilakukan koreksi yang sama. Nah, ini biasanya baru akan hilang kapan? Setelah kita melakukan banding. Banding menang baru tidak ada koreksi lagi. Senyampang belum ada putusan yang inkrah, biasanya akan selalu dikoreksi dan dikoreksi lagi. Makanya sedapat mungkin kita harus menghindari koreksi yang berakibat mirroring. Kemudian keputusan membayar sebelum keberatan. Nah, ini akan saya skip, akan saya bahas pada saat kita mengajukan keberatan. Nah, ini sengketa. Kita berawal tadi, kita diperiksa kan? Diperiksa, hasilnya apa? Ada kemungkinan keluar SKP, Surat Ketetapan Pajak, atau STP. Bisa SKP, ada STP ininya ya. Nah, begitu kita menerima SKP atau STP, kita pasti, yang belum pengalaman mesti nanya nih, waduh, gue mau ngapain nih setelah dapat SKP? Apa marah, disobek-sobek, terus dibuang gitu ya? Terus update status di sosmed, maki-maki gitu, atau protes ke Pak Presiden misalnya. Nah, ini kita harus tepat mengantisipasinya ya. Karena ada loh yang mungkin BUMN gitu ya, dekat dengan Pak Presiden, begitu menerima SKP yang dilakukan tidak melakukan keberatan maupun banding, tapi lapor Presiden, lapor Menteri Keuangan, lapor Menteri Perdagangan, mungkin jalurnya keliru. Kalau sengketa kaitannya dengan DJP, jalurnya ya ini. Jalurnya yang pertama, kita mulai menerima SKP dulu. Begitu menerima SKP, kita harus jujur, kita mau ngapain nih? Langkahnya nggak boleh salah. Nggak boleh salah jalan, nggak boleh salah jalur. Misalnya, oke, kita menerima SKP. Kita harus tepat apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Misalnya, apakah kita yang ranah kuning dan biru, ini ranahnya DJP, apakah kita minta pembetulan suatu keputusan, minta pengurangan penghapusan sanksi, pengurangan pembatalan ketetapan pajak, atau kalau produk hukumnya berupa STP, kita minta pengurangan pembatalan STP atau pembatalan hasil pemeriksaan dan SKP, ataukah yang kedua, kita lanjut dengan keberatan. Nah, jadi ada dua cara. Yang sebelah kiri, yaitu pembetulan, pengurangan, dan sebagainya. Yang sebelah kanan ini jalur keberatan. Terus sekarang pertanyaannya, saya kan bingung Bu, saya kan awam, gimana saya milih keberatan, apakah pembetulan, pengurangan, dan sebagainya? Gimana rumusnya? Cluenya begini caranya. Begitu kita menerima surat ketetapan pajak, tolong kita jujur pada diri sendiri. Jujur pada diri sendiri, posisi saya itu bagaimana, saya itu sebenarnya salah atau enggak, kemudian dokumen itu lengkap apa enggak, kuat atau enggak. Kalau memang posisi kita itu lemah, misalnya dikoreksi kaitannya faktur pajak karena transaksi yang tidak sebenarnya, kasus faktur pajak fiktif misalnya, ada omset yang tidak dilaporkan dan itu datanya valid, misalnya, lakukan yang sebelah kiri. Lakukan misalnya pengurangan sanksi, ya sudah deh, saya ngaku, saya memang bersalah, tapi tolong saya minta dikurangi sanksinya. Tetapi kalau kasusnya itu benar-benar
dokumen kita valid, misalnya karena koreksi faktur pajak, gara-gara lawan transaksi tidak membayar, kemudian dikoreksi malah ditambah sanksi 100%, go ahead, lakukan keberatan. Gitu ya, jalurnya berbeda. Ininya. Nah, itu dari ranahnya DJP. Saya harus jujur katakan, keberatan biasanya ditolak. Nah, ada sih yang diterima tapi nggak banyak. Secara prosentase lebih banyak yang ditolak daripada yang diterima. Nah, kalau ditolak, tenang saja, nggak usah nangis Bombay gitu ya, karena terbiasa nonton film India gitu, kemudian nangis Bombay nggak usah, lanjutkan ke proses banding. Lanjutkan ke proses banding. Kalau banding masih belum puas, lakukan ke PK ya. Oke, saya lanjutkan. Kurang sedikit lagi, waktunya juga kurang sedikit ya. Oke. Yang terpenting, persyaratan formal. Persyaratan formal ini jangan sampai salah, karena begitu salah, kasusnya langsung dipetieskan, langsung dihentikan, dimasukkan kotak gitu ya. Nah, untuk bisa lanjut, kita harus memenuhi syarat formal keberatan, yaitu diajukan tertulis dalam bahasa Indonesia. Walaupun kita sudah pinter bahasa Inggris, bahasa Korea mungkin ya, bahasa Arab gitu, nggak usah pakai bahasa Korea, cukup menggunakan bahasa Indonesia ya. Mengemukakan jumlah pajak yang terutang dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar perhitungan. Oke, jelas alasannya apa, kemudian jumlah yang menjadi dasar perhitungan seperti apa, ini kita tulis dengan jelas, to the point. Nggak usah menuduh yang bukan-bukan. Misalnya, ada nih dulu saya pernah dapat gitu ya, karena kebetulan yang mendampingi ini tidak punya background accounting, masa surat keberatannya tulisannya begini, bahwa pemeriksa dengan secara arogan dan semena-mena gitu ya, menetapkan surat ketetapan pajak secara sepihak gitu, sehingga harus batal demi hukum. Wah, ini namanya fitnah itu. Arogannya di mana, semena-mena di mana, misalnya. Nah, itu harus jelas gitu ya. Kemudian surat keberatan hanya untuk satu ketetapan pajak, walaupun kita mau harusnya hemat dong Bu, 48 sengketa daripada ngabisin kertas, gimana kalau jadi satu saja, nggak boleh ya. 48 surat ketetapan harus kita balas dengan 48 surat keberatan. Kemudian WP telah melunasi pajak yang harus dibayar paling tidak sejumlah yang telah disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebelum surat keberatan disampaikan. Nah, ini penting. Sebenarnya kalau kita tidak setuju, katakanlah SKP itu bunyinya 1 triliun, tetapi kita tidak menyetujui, kita menyatakan enggak, menurut saya hanya 1 juta. Nah, apa yang kita akui tadi, yang 1 juta inilah yang wajib kita bayar. 1 triliun enggak perlu bayar pajak. Nggak perlu dibayar dulu intinya ya. Kita bayar sesuai dengan yang kita terima. Tetapi akan fatal kalau misalnya dapat undangan pemeriksaan, tidak datang, kemudian juga tidak menerima, tidak mengirimkan tanggapan, tidak mengirimkan sanggahan, maka atas yang dituduhkan sesuai dengan SPHP itu dianggap diterima. Dan itu kalau keberatan mau banding, itu semua wajib dibayar. Bayangkan SPHP-nya temuannya 1 triliun, WP-nya nggak datang, tidak mengirim tanggapan, berarti ini dianggap menerima. Kalau mau keberatan, berarti 1 triliun harus dibayar dulu, makanya hati-hati. Kemudian diajukan jangka waktu 3 bulan sejak tanggal kirim SKP atau sejak tanggal pemotongan pungutan pajak kecuali force majeure. Kalau ada force majeure ya seperti ini, force majeure ada boleh. Ada relaksasi, boleh, nggak harus 3 bulan, ininya ada aturannya. Nah, kemudian surat keberatan ditandatangani wajib pajak atau kalau bukan PP harus ada surat kuasanya, misalnya dikuasakan ke konsultan. Tuh caranya. Nah, syarat formal banding dan gugatan gimana? Sama ya, hampir sama, permohonan banding 3 bulan. Nah, ingat 3 bulannya ini adalah 3 bulan diterima kantor pos. Kantor pos itu bukan berarti 3 bulan diterima di meja kita. Kapan pihak DJP mengirimkan ke kantor pos. Nah, kalau dulu gampang, ada stempelnya, stempel pos. Makanya biasanya sampai amplop itu dulu nggak boleh dibuang. Amplopnya
simpen supaya stempel posnya itu tidak hilang. Nah, sekarang karena sudah nggak pakai stempel, biasanya kita kesulitan. Makanya sebaiknya dipesankan ke siapapun, mungkin ke OB, mungkin ke Satpam. Kalau menerima surat dari kantor pajak, tolong nomor resinya dicatat di amplopnya itu. Nomor resinya catat aja. Kan biasanya diambil nomor resinya sama kantor pajak, sama kantor pos. Tolong nomor resinya dicatat. Lah itu bisa kita telusuri kapan sebenarnya DJP itu mengirimkan surat. Surat itu yang kita pakai patokan. Sama surat permohonan 1 banding 1 keputusan sama, dibuat secara tertulis bahasa Indonesia sama, memuat permohonan yang jelas, mengumumkan pajak yang terutang menurut wajib pajak, ditandatangani sama. Melampirkan surat keputusan Ditjen Pajak yang diajukan banding. Berarti cap-nya, surat keputusannya harus dilampirkan dan membayar sesuai yang disetujui pada saat closing conference. Makanya closing conference itu harus jelas berapa yang harus kita bayar. Yang kita setujui berapa. Kalau nggak setuju ya harus mengatakan tidak setuju. Nah, bagaimana? Itu tadi kalau banding. Kalau gugatan gimana? Gugatan itu beda ya jalurnya. Kalau kaitannya dengan SKP, kemudian kita keberatan, kaitannya dengan materi, isinya, isi SKP-nya, ini jalurnya ke banding. Tapi kalau kaitannya dengan penagihan, kaitannya dengan prosedur, misalnya tadi, DJP telah terlambat terlambat menerbitkan SKP karena harusnya SKP itu diterbitkan tanggal 29 April, tapi ternyata diterbitkan 29 April, tetapi tidak memenuhi syarat, misalnya tadi, tidak diundang closing conference. Atau sebenarnya diundang, tapi kan kita masih punya hak untuk perpanjangan. Nah, itu berarti menyalahi prosedur. Kalau menyalahi prosedur, berarti itu jalurnya gugatan. Cuman bedanya apa? Gugatan dan banding itu bedanya adalah jangka waktunya. Kalau tadi banding 3 bulan, kalau gugatan itu ada yang 14 hari, ada yang 30 hari. Kalau 14 hari itu kaitannya dengan penagihan, misalnya saya mau keluar negeri nih, keluar negeri pas di bea cukai tiba-tiba saya dicekal. Ternyata saya menurut bukan bea cukai ya, di airport, di imigrasi menyatakan bahwa nama Zeti dicekal karena punya utang pajak. Setelah ditelusuri ternyata bukan utangnya Zeti, tapi utangnya Arzeti misalnya. Nah, ini berarti ada kesalahan penagihan. Nah, itu waktunya 14 hari. Nah, selain itu, kalau kaitannya dengan yang poin penagihan, itu berarti waktunya 30 hari. Jangan sampai salah. Nah, kemudian langkah hukum setelah banding apa? Sudah banding, kemudian ditolak. Gimana nih? Masih ada enggak? 1 kali lagi ada. Namanya yaitu peninjauan kembali. Cuman saya juga harus jujur katakan kemungkinan PK untuk diterima itu kecil ya. Biasanya yang sudah diputuskan di banding itu kebanyakan tidak berubah. Dan kita harus siap juga selama ini kalau dari pihak terbanding, dalam hal ini DJP kalah, biasanya juga melakukan PK. Apa yang harus kita siapkan adalah begitu kita mengajukan banding, kita harus siap yaitu membuat namanya kontra memori PK. Tenang aja, biasanya sih ditolak. Oke. Waktunya sebenarnya sudah lewat, ini sudah lewat 5 menit, tapi boleh nanti kita bahas. Antara lain, kita mau bahas yang mana dulu nih? Kita lihat chat ya. Oh iya, Bu Zeti. Moderator, silakan Mbak Ika. Baik Zeti, terima kasih sekali atas materinya pada webinar hari ini. Mohon tepuk tangan yang meriah ya untuk Bu Zeti hari ini. Banyak sekali informasi dan pengetahuan baru yang tentunya kita peroleh pada hari ini. Dan ternyata Bu Zeti, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari para peserta webinar. Bagaimana Bapak Ibu? Sangat seru sekali bukan webinar kita pada hari ini? Seru. Seru sekali ya. Seru.
Keren. Sehingga jangan sampai melewatkan webinar-webinar kami selanjutnya ya. Baiklah Bu, ini banyak sekali pertanyaan nih. Wih. Ada sekitar dari satu orang saja itu bisa lebih dari satu Bu. Ada yang kan 3, 4 seperti itu. Ya, lebih dari 20 pertanyaan ini Bu, sudahan. Dan Tapi kayaknya tentunya nggak cukup nih waktunya. wah, Yang sangat antusias berarti sekali ini Bu. Harusnya kok nggak bisa baca chatnya di mana nih? Saya baca chatnya. Bapak Ibu, karena pertanyaannya sangat banyak sekali, tentunya tidak bisa kami akomodir semua pada siang hari ini. Tapi jangan khawatir, seluruh pertanyaan akan kami tampung, akan kami jawab, dan akan kami share melalui email Bapak Ibu sekalian. Baiklah Bu, bisa dilanjutkan untuk sesi tanya jawabnya? Oke. Selain Ibu Zeti Arina, kita juga ada penjawab materi lainnya, yaitu tim Artaraya Consult. Bagaimana Bu Zeti? Ini mau Bu Zeti dulu atau mau timnya dulu? Setuju bahwa kita hari ini tim ya, jadi kita itu nggak mungkin akan bisa saya jawab semua, bahkan yang sangat detail, bahwa itu IT yang lebih jago gitu kan. Kemudian mungkin yang kaitannya dengan produk-produk IT. Zeti minum dulu. Oh iya, terima kasih. Ya. Minum dulu ya. Tolong Iya, Mbak Dian bantu saya untuk menjawab dulu ya. Saya tak minum. Iya. Baiklah, karena pembicara kita juga manusia biasa ya Bapak Ibu, tentunya butuh untuk Iya, 1,5 merecharge energinya. jam. Sehingga sekarang saya berikan waktunya kepada Ibu Dian Rahmawati untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta webinar yang berbahagia hari ini. Saya persilakan Bu Dian. Oke, baik. Terima kasih untuk Mbak Ika. Jadi di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Bu Ririn Riantiva. Pertanyaannya adalah, saya punya lebih bayar PPh final 0,5% di tahun lalu dan ingin restitusi, apakah nantinya ada pemeriksaan? Jadi gini, apabila wajib pajak memiliki kelebihan bayar pajak, maka WP dapat melakukan pemindah bukuan. Misalnya, tahun lalu di masa Desember, saya bayar PPh 0,5 katakanlah 20.000. Seharusnya misalnya 5.000. Maka atas kelebihan 15.000 tadi itu, wajib pajak dapat melakukan pemindah bukuan. Jadi 15.000 tadi itu saya bisa gunakan bayar PPh 0,5 di misalnya tahun berikutnya, Januari 2020, misalnya seperti itu, Bu. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua untuk Bu Vera. Pertanyaannya adalah, saya ingin bertanya untuk cara pelaporan realisasi PPN DTP. Lalu jatuh tempo pelaporannya kapan? Oke, jadi sesuai dengan PMK nomor 28 tahun 2020, itu di pasal 3, ada 3 yang setidaknya harus dilakukan oleh WP terkait PPN DTP. Yang pertama adalah PKP, wajib membuat faktur pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan nomor keterangan pada kolom uraian, yaitu PPN ditanggung pemerintah X PMK nomor 44 garis miring PMK 03 tahun 2020. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu harus membuat SST atau ID billing dengan pada kolom keterangan atau uraian diberi tulisan PPN ditanggung pemerintah X PMK nomor 44 garis miring PMK 03 tahun 2020. Lalu yang ketiga, WP wajib membuat laporan realisasi PPN DTP sesuai dengan contoh format yang ada pada lampiran. Untuk pelaporannya, itu terbagi dari 2 periode, Bu. Periode pertama, untuk masa pajak April sampai dengan masa pajak Juni 2020, itu dilaporkan ke KPP paling lambat tanggal 20 Juli 2020. Sedangkan periode kedua, untuk masa pajak Juli sampai dengan September 2020, itu paling lambat disampaikan pada masa 20 Oktober 2020.
Oke, jelas ya Bu. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari Pak Bambang. Mau tanya untuk UMKM PPH-DTP tapi belum dapat suket, apakah masih bisa diajukan lagi ya Bu? Oke, misalnya kayak gini Pak. Saya adalah WP UMKM. Di awal tahun 2020 saya sudah mendapatkan yang namanya SKET PPH 0,5. Kemudian kemarin-kemarin saya masih ada di pedesaan. Jadi saya belum tahu ada informasi terkait insentif PPH final DTP. Terus sekarang di bulan Juni saya dapat info dari Bu Seti karena ikut webinar. Apakah saya bisa mengajukan? Nah itu jika memang Pak Bambang memenuhi ke klasifikasi KLU seperti itu bisa Pak. Jadi Bapaknya bisa meminta atau mengunduh SKET PPH-DTP yang PPH final 23 ini. Tapi tadi itu berlakunya Bapaknya hanya bisa memanfaatkan untuk periode Juni hingga September karena baru minta di periode Juni. Jadi yang periode April sampai dengan Mei karena belum mendapatkan SKET ya tidak bisa memanfaatkan. Itu Pak. Lalu pertanyaan yang Tadi apa dia? ini terakhir dari Pak Sugeng, jadi terkait PPDB. Oke. Oke, jadi ini yang terakhir ya Pak dari Pak Sugeng Riyadi karena ada kaitannya dengan Pak Bambang tadi itu bagaimana cara penyampaian laporan realisasi PPH final DTP. Caranya adalah melalui online Pak. Ya, jadi Bapaknya bisa melaporkan form pelaporan realisasi di kanalnya DJP online. Bapaknya tinggal login di pajak.go.id, nanti pada ke layanan, kemudian yang e-reporting COVID-19, di situ nanti Bapaknya isi form, lalu di-submit pada halaman tersebut. Cukup mudah sih Pak caranya, jadi bisa dipraktikkan. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya saya sampaikan lagi Bu Seti. Silakan Bu. Oke, karena kebetulan ini ada pertanyaan kaitannya dengan konsultan nih. Dari Pak Septian Abdiansyah. Siang Bu Seti, mau tanya dengan adanya kemajuan perhitungan dan pelaporan pajak teknologi di bidang perpajakan saat ini, bagaimana peran seorang konsultan pajak ke depannya? Apa justru lebih condong ke tax planning? Jika tax planning, apakah ini tidak dicurigai oleh fiskus? Nah, begini Pak, jadi yang disebut tax planning itu bukan berarti tax avoidance atau penghindaran pajak. Tax planning itu kita merencanakan sebenarnya, merencanakan dan itu sebenarnya tidak melanggar aturan. Misalnya begini Pak, misalnya pada waktu kita mau mengadakan program sales nih, program sales aja nih, pemberian cuma-cuma dan sebagainya, ini kita perlu tax planning sebenarnya. Tax planningnya apa? Tax planning itu bukan karena kita itu mau menghemat pajak, juga kadang program itu tidak tax friendly. Misalnya kita mau memberi pemberian cuma-cuma aja, nanti pajaknya bagaimana, misalnya pemotongannya bagaimana, kemudian ada keberatan atau dan sebagainya. Nah ini tax planning karena bisa saja aturannya berbeda. Kemudian misalnya outsourcing. Nah, outsourcing itu objek 23. Kita mau outsourcing ataukah kita misalnya mengambil pegawai, ini juga tax planning. Memilih. Kita memilih mana yang paling nyaman. Bahkan termasuk mungkin sebagai karyawan nih, kita mau memberikan fasilitas kepada karyawan, apakah misalnya PPh pasal 21-nya ditanggung oleh perusahaan, ataukah dipotong dari karyawan, atau kalau ditanggung oleh perusahaan misalnya apakah ini di gross up atau tidak, ini tax planning Pak. Ininya mana yang paling nyaman, karena kadang saya pernah menemui di Kalimantan misalnya ya, jadi pegawai itu menolak, karena kebetulan tambang ya, menolak untuk dipotong pajak. Nah, kalau begini ya mau nggak mau, suka tidak suka perusahaan harus nanggung PPh-nya misalnya. Ada kasus seperti itu. Kemudian kita mesti ngitung lagi, ini mau di gross up atau tidak. Nah, ini tax planning Pak. Jadi tidak melanggar aturan. Ininya itu contoh yang sederhana. Bahkan misalnya apakah perusahaan akan
memberikan uang saku ataukah reimbursement. Jadi kalau kita mau ke Jakarta misalnya apakah dikasih uang saku aja 10 juta, saya nggak akan nanya naik pesawat atau naik kereta atau bawa mobil, kita nggak nanya, namanya uang saku gitu kan. Ataukah reimburse, kalau reimburse saya kasih kasbon 10 juta, silahkan beli tiket pesawat, misalnya silahkan beli voucher hotel, dan sebagainya, nanti harus dipertanggungjawabkan. Nah, ini secara perpajakan beda. Yang satu objek 21, mungkin yang satu ini bukan. Gitu. Nah, ini tax planning. Jadi, yang disebut tax planning mungkin yang pemahaman Bapak ini tax avoidance. Ini bukan tax avoidance, tetapi tax planning itu kita memilih gitu ya. Kita memilih yang paling nyaman, yang paling tax friendly, karena kadang di lapangan itu nggak bisa dilakukan karena keterbatasan tadi. Misalnya di suatu daerah yang dipotong PPh pasal 21 nggak mau misalnya. Ya berarti perusahaan harus melakukan tax planning. Kemudian mau tanya UMKM tadi sudah ya sama Mbak Dian ya? Bu, Pak Bambang sudah ya? Bu, saya ingin bertanya, mana lagi yang mesti saya jawab? Yang dari Malang, Bu. Dari Malang, Pak siapa? Iya, Pak Sumiaji, Bu. Pak Sumiaji. Iya, Bu. Koreksi materi, oh iya Pak, memang keliru. Ini pasti akan kita ini karena kemarin sebenarnya materi itu dari saya karena tidak jelas, saya minta tim untuk diketik ulang kebetulan. Ada satu lagi, Bu. Oh, ada satu lagi, Pak. Iya. Terima kasih. Jadi kasusnya bagaimana kalau kita kerja, ada kerja ini ya, ada tapi kompensasinya bareng. Misalnya kita diajak konsultasi, dikasih mobil, konsultasi proyek lagi, dikasih sepeda motor, kasih MacBook, dan terusnya. Itu gimana pelaporannya, Bu? Oh, jadi begini Pak, kalau misalnya, nah ini saya pikir dalam masa pandemi ini bisa loh dilakukan itu, karena banyak juga beberapa klien yang terimbas dengan adanya COVID. Nah, kalau perlu kita itu barter, konsultasi, dibayar kerupuk. Iya, betul. Mobil, iya, sepeda motor ya. gitu ya. Nah, itu sebenarnya Iya, kira-kira begitu. Ya, itu harus dinilai, Pak. Harus dinilai pasar. Jadi, katakanlah kalau berapa sebenarnya yang kita pertukarkan tadi. Misalnya, oke ya, saya mestinya nagih fee 15 juta, tetapi kemudian dibayar motor. Berarti kita harus mengakui ada pendapatan 15 juta. Kemudian 15 juta itu berupa sepeda motor. Harus begitu ya. Iya. Saya pikir itu. Oke, kemudian Pak, siapa ini Ibu ya, Bu Yuliantari, setuju Bu diadakan webinar Tipidok. Siap, setelah ini materinya berupa Tipidok, nanti pembicaranya saya dan tim Tipidok saya nanti ya. Siap-siap Mbak Maulida sama Mbak Eli untuk menyiapkan materi tentang transfer pricing documentation ya. Silakan Bapak Ibu yang tertarik nanti untuk ikut. Kemudian Bu Ika, tanya Bu, untuk pengisian harta PP pribadi, pada bagian tahun perolehan itu sesuai tahunnya ya Bu. Misalnya tahun 2018 beli emas 20 juta, beli lagi 20 juta, itu ditulis sendiri-sendiri atau jadi satu. Nah, mestinya supaya kita tahu historinya, karena emas itu tidak final, sebaiknya memang ditulis per tahun perolehannya. Misalnya, yang satu emasnya diperoleh di tahun 80 gitu ya, per gramnya cuma 20.000. Sementara hari ini kita beli sudah di atas 700.000. Nah, ini kaitan dengan keuntungan. Jadi ya paling tidak semua dosen harus punya itu ya. Nah, pada waktu misalnya emas itu dijual, kalau emas itu diperoleh tahun 80, kemudian hari ini kita jual 800.000 misalnya ya, 800.000 berarti per gramnya ada keuntungan sebesar 780.000. Nah, sementara kalau seandainya kita belinya hari ini, kemudian besok dijual malah rugi, berarti nggak ada keuntungan. Supaya kita mengidentifikasinya lebih gampang. Kemudian mohon maaf Bu, ini ada peserta yang belum unmute
suaranya ya. Jadi mohon untuk semuanya selain pembicara, selain Bu Zeti, bisa untuk dimatikan. Silakan Bu, bisa dilanjutkan. Oke. Untuk pembeli non-NPWP, tetapi tetap mencantumkan NIK, apakah tergolong dalam indikasi? Ya, di aturannya memang NPWP. Nah, kaitannya NIK sebenarnya dulu sudah pernah diwacanakan, bahkan saya sudah melakukan sosialisasi, tapi nggak tahu kenapa kemarin aturannya maju mundur cantik gitu ya, sampai sekarang belum diterapkan lagi gitu. Saya yakin mungkin ke depan pasti NIK itu wajib juga, karena memang waktu itu aturannya masih NPWP. Tapi sebenarnya NIK itu juga lebih baik sebagai backup kita, supaya kita nggak ditanya-tanya lagi, itu siapa pembelinya, alamatnya mana misalnya. Ya sudah, tinggal kita tunjukkan saja. Kemudian, bagaimana kalau kompensasi jasa kerja? Oh sudah ya. Kemudian Mbak Novitasari, untuk pembeli non-NPWP, tapi tetap mencantumkan NPWP sudah. Bu, kalau customer saya tidak mau dibukakan NPWP, lalu mengancam untuk pindah ke pihak kompetitor, bagaimana Bu? Ini masalahnya di mana-mana Pak. Oh, Christopher, Pak Christopher. Ya, Pak Christopher ya, Pak Christopher Chandra. Masalahnya ini di mana-mana. Nah, sebenarnya ini sistem yang akan mengeliminir karena nanti semua sebenarnya kita sudah tidak bisa menghindari. Kalau saya begini, kalau saya ditanya oleh klien, jawaban saya adalah yang sadar lebih dulu itu yang selamat. Ya, yang sadar lebih dulu yang selamat. Silakan saja tidak memberikan NPWP, boleh kok 000 nggak apa-apa gitu kan. 0000 boleh karena masih boleh. Jadi si pembuat faktur pajak itu tidak dikenakan sanksi walaupun NPWP-nya 000. Tapi DJP itu benar-benar sudah canggih loh, sudah canggih. Saya ada kasus nih, klien saya itu tiba-tiba difitnah oleh perusahaan lain, tidak membeli, tetapi tiba-tiba dicantumkan membeli. Misalnya begini. Misalnya jual baju gitu ya, jual baju, saya nggak beli tapi ditulis Zeti gitu kan, ditulis Zeti, alamat mana Surabaya gitu. Kebetulan orang pajak itu menduga kayaknya nama Zeti itu jarang deh, kalau Siti mungkin banyak ya, karena nama Zeti itu jarang dicari, kayaknya ini Bu Zeti nih gitu kan. Oke, akhirnya saya dihimbau SP2DK oleh KPP, Bu Zeti, ini ada orang ngomong bahwa Bu Zeti membeli baju. Saya bilang, enggak, saya enggak beli kok. Buktinya mana? Saya bilang gitu. Sampai kita cari, orang yang menyatakan membeli tadi kita cari, dia ngaku, iya, saya ngawur. Pokoknya saya itu mau buat penjualan fiktif misalnya ya, untuk kredit bank supaya meyakinkan, saya bikin aja, saya jual ke A, ke B, ke C, dan sebagainya, ditulis. Dari situ, apa yang harus kita lakukan? Harus klarifikasi, Pak, mana yang membuktikan bahwa saya itu beli? Harus uangnya ada enggak? Saya kenal enggak dengan orang itu? Akhirnya, apa yang harus dilakukan? Si lawan transaksi yang harus melakukan pembetulan, karena memang nyata-nyata kita tidak melakukan transaksi. Ini. Jadi hati-hati, bukan berarti sudah ditulis, diplesetkan dan sebagainya, masih ada kemungkinan untuk ketemu. Ininya ya. Oke. Kemudian mohon izin bagaimana jika sudah terlanjur melaporkan SPT 1770S, tetapi penghasilan lain juga sudah terlapor, padahal seharusnya 1770. Berarti harus membuat pembetulan. Betulan aja, nggak apa-apa, kan sebelum diperiksa boleh Bapak Ibu ininya, silahkan. Kemudian selamat pagi, untuk fasilitas pajak yang diberikan DJP ke WP bisa dikatakan sebagai jebakan Batman. Karena ada beberapa WP yang beranggapan seperti itu, sehingga WP tidak mengikuti adanya fasilitas tersebut. Bagaimana cara untuk meyakinkan WP untuk menghindari persepsi seperti ini? Mohon petunjuknya. Jadi sesuai dengan apa yang saya katakan, kita boleh nyomot lagunya Bruri ketika pertama.
berjumpa denganmu. Berarti tiada dosa di antara kita. Kalau memang semua sudah sesuai dengan apa adanya, jangan merasa dijebak. Ya memang adanya begini, apa yang dijebak gitu kan. Cuman sesuai dengan pertanyaan yang saya lontarkan di slide saya terakhir, misalnya begini. Berhak atas fasilitas tetapi tidak mau memanfaatkan. Wong namanya fasilitas. Boleh nggak memanfaatkan? Ya boleh. Karena justru pemerintah ini sebenarnya maksudnya baik, mau ngasih fasilitas. Kalau nggak diambil, boleh nggak? Boleh, namanya fasilitas kan nggak wajib. Kecuali diancam, awas ya, kalau tidak memanfaatkan fasilitas saya STP, misalnya saya SKP, nah ini kan nggak wajib. Jadi kalau memang tidak mau nggak apa-apa. Bahkan ada kejadian nih, berhak fasilitas, bahkan waktu itu sudah suruh buru-buru, ayo Bu Siti cepetan, ajukan, nanti terlambat ini. Begitu sudah kita ajukan, setelah ngitung-ngitung, kemudian ada lapor, kemudian nanti akan diawasi dan sebagainya. Aduh Bu Siti, ini kayaknya nggak material, cuman sedikit banget. Ngapain daripada saya bikin laporan-laporan, saya nggak mau memanfaatkan. Nah, ini bukan, sebenarnya dia nggak takut dijebak Batman, dia ngomong itu nggak material. Bagi saya itu nggak material, saya nggak mau katanya gitu. Nah, kalau nggak mau gimana nih? Kalau saya, walaupun di sistem itu ada apply tapi tidak ada cancel gitu ya, submit boleh tapi cancelnya nggak ada di situ di sistemnya DJP. Tapi kembali ke tiada dusta di antara kita, saya sarankan harus memberitahukan. Oke, kita inisiatif, sebenarnya nggak ada aturan sih, nggak ada aturan bahwa ini harus memberitahukan atau enggak, tetapi ini sebagai bukti bahwa walaupun sudah mengajukan dan sudah disetujui, kalau WP ternyata tidak mau, saya minta untuk memberitahukan pembatalan untuk memanfaatkan fasilitas tersebut. Sehingga nanti kalau misalnya tidak ada laporan dan sebagainya, atau lapor nihil sebenarnya sama aja. Tetapi kita sudah mengatakan, saya nggak jadi loh ininya. Silakan ininya, sebaiknya begitu. Walaupun kan nggak ada Bu aturannya. Ya kita harus berinisiatif, bagaimana sih komunikasi dengan DJP. Cara komunikasinya seperti apa? Yaitu tadi, melalui surat, melalui pemberitahuan, dan sebagainya. Kemudian, bagaimana? Bu Zeti, mohon maaf, mungkin satu pertanyaan lagi saja ya Bu ya, Oke. mengingat waktu kita yang sangat terbatas ini. Iya. Oke, barangkali ada yang mau dipilih Mbak Dian? Satu pertanyaan. Waktunya sudah habis ya, waduh. Oke, Iya, Bu, sayang waktunya sudah sekali. habis. Kalau gitu, supaya adil, saya kalau milih satu pertanyaan nanti ada yang ngiri. Saya mau bahas deh yang pertanyaan saya. Barangkali ada yang perlu. Misalnya, mendapat surat dari KPP tentang klarifikasi data maupun IDLP. Gimana nih sih, misalnya dapat surat cinta, sebaiknya diapain? Nah, ada yang menyatakan, toh itu nggak benar, ya udah biarin aja, nggak usah dijawab. Nah, sebaiknya saran saya, kalau kita mendapat surat cinta dari KPP, tolong dijawab. Benar atau salah, kita harus tetap menjawab. Kita jelaskan, menurut kita bagaimana, dokumen pendukungnya apa. Karena kalau misalnya dapat surat, justru kita tidak menjawab, tidak merespon, dianggap data yang dituduhkan di dalam surat tersebut benar. Kalau itu dianggap benar dan ini ada misalnya ada potensi, bisa-bisa malah diperiksa. Gitu ya. Kemudian, bagaimana kalau omset turun terus nih Bu tahun ini, sementara saya tidak termasuk dari KLU yang boleh mengajukan 30%, apa yang harus dilakukan? Kalau omset terus turun, ya mintalah penurunan angsuran, tapi tidak menggunakan pasal COVID tadi, bukan fasilitas COVID, tapi yang biasa, yaitu yang aturan sebelumnya, mintalah, tetapi ya harus siap mental juga, karena ini adalah haknya dari kepala kantor, kadang ditolak juga. Kalau ditolak gimana? Ngajuin lagi. Kalau perlu ngajuin bolak-balik. Nanti lama-lama mungkin kepala kantornya sungkan gitu ya, lama-lama diterima. Karena saya pernah lakukan mengajukan sampai 3 kali, baru di approve itu di bulan September. Sampai kita itu harus presentasi di depannya kepala kantor. Itu baru di approve. Lah namanya usaha gitu kan. Kemudian lebih bayar, takut diperiksa.
sudah lebih bayar, takut diperiksa, kata konsultan nggak boleh lebih bayar nih, nanti diperiksa misalnya. Padahal lebih bayarnya jumlahnya banyak, kecuali lebih bayar 1 juta direlain aja deh, tambah aja koreksi fiskal gitu selesai. Ini lebih bayarnya banyak. Kemudian tahun ini, katakanlah lebih bayarnya tahun kemarin, kemudian tahun ini kena imbas COVID, wah, omsetnya drop tinggal 10%, kita mau ngapain nih? Gimana kalau kita tetap ngaku aja kurang bayar, Bu? Jangan, sakit 2 kali nanti. Kalau memang lebih bayar, ajukan restitusi, siapkan dokumennya, rincikan, siapkan yang rapi, yaitu tadi, harus benar dokumennya, yang kurang lengkap mana, dilengkapi. Itu akan jauh lebih baik daripada memaksakan, mengatakan kurang bayar, kemudian tahun ini makin terpuruk. Saya pikir ini bukan sesuatu keputusan yang baik menurut saya. Kemudian, punya hutang pajak, kemarin mau lapor SPT, duitnya nggak ada. Aduh Bu, ini proyek pada di hold, duit nggak ada. Saya sebenarnya Bu Zeti mungkin bisa diperingkas lagi. Oh ya, terakhir, punya hutang pajak. Tadi juga punya hutang, saya sudah di warning sama moderator nih. Yang kalau nggak punya hutang, kita tinggal bandingkan. Kalau bisa pinjam dengan bunga lebih murah, bayar deh. Karena pajak ini bunganya 2%. 2% berarti 1 tahun 24%. Tapi kalau misalnya benar-benar nggak bisa, ya kita harus siap untuk kena 2%. Oke, saya pikir terima kasih sekali kepada Bapak Ibu, teman-teman semua yang telah bergabung di webinar pagi ini. Terima kasih atas, kalau ada kekurangan akan segera kita perbaiki untuk webinar yang ke depan. Terima kasih banget, saya bahagia bisa ketemu dengan teman-teman saya seluruh Indonesia, bisa ketemu dengan klien saya, bisa ketemu dengan teman sekolah, teman apa aja, teman Facebook, teman Instagram. Mudah-mudahan webinar berikutnya akan lebih disempurnakan lagi, lebih menarik. Saya minta maaf kalau ada kekurangan, waktunya saya kembalikan ke moderator.